Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 dan saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian kompetensi, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Baik, langsung saja. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu pembelajaran atau menyelesaikan suatu program atau menamatkan suatu pendidikan. Yang kedua adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, yang dimana kriteria kualifikasi tersebut diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan masa belajarnya pada satuan pendidikan. Yang ketiga adalah kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti memiliki 4 unsur. Yang pertama, kompetensi inti 1, yaitu sikap spiritual. Kemudian kompetensi inti 2, yaitu sikap sosial. Selanjutnya kompetensi inti 3, yaitu pengetahuan. Dan terakhir adalah kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Selanjutnya, yang keempat adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan minimal materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi ini dikembangkan melalui karakter peserta didik, kemampuan awal, serta ciri-ciri suatu mata pelajaran. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu menggunakan kata kerja operasional pada domain kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Di konsep taksonomi ini dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan. Ranah kognitif ini adalah yang mencakup kegiatan mental otak. Dalam ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari yang terendah sampai dengan yang paling atas. Nah, 6 jenjang tersebut yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, analisis, dan evaluasi. Dari contoh kata kerja operasional kognitif yang dari pemahaman, mengenai pemahaman itu yaitu ada menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dari yang mengenai pemahaman yaitu adalah mengkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, membandingkan, menghitung, mengubah, dan lain sebagainya. Kemudian kata kerja operasional pada penerapan yaitu ada memodifikasi, mengklasifikasi, menentukan, dan lain sebagainya. Sedangkan kata kerja dari operasional dari analisis yaitu
Salah satunya menganalisis, memecahkan, menyeleksi, mendeteksi, merinci, menguji, menjelajah, dan membangun, dan lain sebagainya. Kemudian, ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif ini menurut Catwall dan kawan-kawannya membagi menjadi 5 jenjang, yaitu menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan karakteristik menurut nilai. Contoh kata kerja operasional pada menerima yaitu memilih, mengikuti, mempertanyakan, menjawab, melanjutkan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh kata kerja operasional pada merespon atau menerima yaitu adalah menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyetujui, dan lain sebagainya. Kemudian kata kerja dari menilai yaitu adalah salah satunya yaitu menunjukkan, mengikuti, memilih, mengusulkan, mengasumsi, meyakini, dan lain sebagainya. Kemudian kata kerja operasional yaitu dari mengelola yaitu adalah merumuskan, mengintegrasi, mengaitkan, mengatur, menganut, mengubah, dan lain. Kemudian kata kerja dari karakteristik untuk menilai yaitu salah satunya adalah melayani, membuktikan, menunjukkan, dan lain-lain. Kemudian yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Hasil belajar dari ranah kognitif dan hasil belajar dari ranah afektif akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan afektifnya. Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkat keterampilan yakni yang pertama gerak refleks atau keterampilan pada gerak tidak sadar. Kemudian yang kedua adalah keterampilan pada gerak-gerakan dasar. Yang kedua adalah kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan auditif, dan motoris, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan di bidang fisik, seperti kekuatan, keharmonisan, dan lain-lain. Yang kelima adalah gerak-gerakan skill, dimulai dari keterampilan yang sederhana sampai dengan keterampilan yang paling kompleks. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-diskursiv, yaitu ekspresif dan interpretatif. Kemudian contoh kata kerja operasional pada ranah psikomotor yaitu mengenai meniru, yaitu seperti menyalin, mengikuti, mengulangi,
mematuhi, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai manipulasi, yaitu seperti membangun, membuat kembali, melaksanakan, menerapkan, mengawali, dan lain sebagainya. Mengenai naturalisasi, yaitu seperti mendesain, menentukan, seperti mengelola, menciptakan, dan lain-lain. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan materi yang kedua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis tujuan pembelajaran PAI berdasarkan 5 kategori. Yang pertama, keterampilan intelektual, informasi verbal, kategori kognitif, terus sikap, dan keterampilan motorik. Baiklah, menganalisis tujuan pembelajaran PAI. Apa sih tujuan pembelajaran PAI? Yang pertama, tujuan pembelajaran PAI, keterampilan intelektual. Nah, bagaimana cara keterampilan intelektual kita setelah mempelajari pembelajaran PAI? Bagaimana sikap kita, yakni bagaimana cara kita menyikapi masyarakat atau orang-orang setelah kita mempelajari pembelajaran PAI. Yang kedua adalah kategori hubungan kita. Bagaimana cara kita berhubungan dengan masyarakat atau orang lain setelah kita mempelajari pembelajaran PAI. Apakah sama seperti dulu, seperti kita sebelum mempelajari tujuan pembelajaran PAI? Ya. Terus yang selanjutnya yaitu keterampilan motorik penggerak. Bagaimana cara kita bergerak, bagaimana kita menggerakkan masyarakat atau orang-orang setelah kita belajar tujuan pembelajaran PAI. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.